Kita masih masuk kepada faslun fima yajlibur rizq, pasal tentang yang mendatangkan rezeki, dan pasal ini sudah kita bahas. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas yang membuat rezeki kita seret, bahkan sampai kita saking banyaknya tak hafal beberapa, saking banyaknya itu 30 72. Nanti sebenarnya ada lagi, cuman tidak beruntun seperti kemarin. Kalau kemarin itu beruntun terus apa-apa saja yang membuat rezeki seret. Nah, hari ini kita melanjutkan apa yang kita pelajari di 2 minggu yang pekan ini. Kalau tidak salah kalimatnya sampai wa anil hasan likul ali. Benar tak? Jadi kemarin kita sudah sampai wa anil hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, dari Hasan ibnu Ali atau dari Hasan anaknya Ali radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya, anhu, kansul fana wa husnul ina'i majalatul atau begitu ya. Apa itu? Dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa menyapu halaman rumah dan mencuci wadah juga termasuk apa? Mendatangkan rezeki. Tapi itu ya kemarin ya. Nah, sekarang kita sudah mulai yang mendatangkan rezeki. Kita lanjutkan. Wa aqwal asbabil jalibatil rizq, penyebab rezekinya itu kuat datangnya. Kalimatnya kira-kira begitulah. Saya ulangi lagi. Wa aqwal asbabil jalibatil rizq, penyebab terkuatnya rezeki itu datang. Iqamatus shalah bil ta'zim. Saya ulangi lagi. Iqamatus shalah bil ta'zim. Salat yang dengan takzim atau mendirikan salat dengan takzim. Apa itu takzim? Pernah dengar takzim? Kita mungkin pernah dengar takzim berburu doang. Ya benar-benar Pak. Ternyata ada iqamatus sholati bil takzim. Salat atau mendirikan salat dengan takzim. Apa itu takzim? Takzim itu adalah menghormati. Takzim itu artinya menghormati atau penuh hormat. Nah, bagaimana caranya kita mentakzimkan salat itu? Ada orang atau manusia, mudah-mudahan jangan kita, salat tapi tidak pernah takzim dengan salat, tidak menghargai salat. Pernahkah Bapak menghafal waktu salat? Jam segini, enggak. Dan saya pernah ketemu dengan orang, ketika dia tidak hafal salat itu jam berapa datangnya, walaupun dia bekerja, pasti hatinya itu sudah merasa bahwa bentar lagi zuhur. Dia lepaskan semua kegiatan yang sudah dikerjakan, beres-beres azan datang.
terhadap penghargaan itu ada di dalam hati. Jadi menghargai seseorang itu bukan hanya di mulut, tapi dengan rasa. Bagaimana mungkin kita yang rezekinya datang, tapi tak pernah takzim? Kita ada yang di pabrik, ada yang tukang las, ada yang dagang. Kadang-kadang kita yang nggak pernah takzim. Bisa jadi saya pribadi juga termasuk, bukan bapak aja. Makanya rezekinya aja tak ini. Jadi pertama adalah yang paling awal asbab, yang paling sebab turunnya jilabati rezeki, yang terkuat rezeki itu datang adalah iqamatus shalah bitta'zim. Wal khusyuk. Khusyuk itu apa? Sudah enggak takzim, enggak khusyuk lagi. Apa tuh khusyuk? Wal khusyuk, tenang. Berarti tadi takzim berhubungan dengan hati, sedangkan khusyuk berhubungan dengan hati. Coba kita sudah bertakzim, sholatnya tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Yang diingat apa? Berat Pak, bab ini Pak. Sudah bertakzim, tidak khusyuk lagi. Nah, ini juga termasuk saya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, Allah berikan kepada hati kita yang luas dan lapang untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takzim dalam melaksanakan sholat. Kita banyak meminta kepada Allah, tapi tidak pernah memperhatikan sholat kita. Malu rasanya. Ya, bitta'zim wal khusyuk, khusyuk tenang. Wa ta'dilul arkan wasail. Wa ta'dilul arkani wasail. Dan semua yang berhubungan dengan arkan itu rukun wasail dilaksanakan. Sudah tidak takzim, sudah tidak khusyuk, rukunnya pun tidak ada. Coba kita tanya ke diri kita. Kalau saya nanya, bapak-bapak mau hadir lagi? Ibu-ibu sering kayak gitu kita tanya. Bapak pena nanti ibu-ibu tanya TK saya. Tanya aja ke ibu-ibu. Ada mengaji lagi sedikit. Tapi sebenarnya bukan jatuhan ini sebenarnya untuk kita semua, supaya kita sama-sama bertanya. Kita sholat 5 kali misalnya, tambah sunnah 17, ya kan? Berapa rukun sholat itu? Waktu kita laksanakan, sekarang ditanya berapa rukun sholat. Sudah tidak takzim, sudah tidak khusyuk, sudah tidak tahu rukun, mintanya banyak. Itu kira-kira kita malu gak ya? Malu. Nah, sebenarnya gampang. Rukun
kita tahu lah setidaknya ada niat. Terus apa lagi? Berdiri bagi yang mampu, takbir, habis itu al-fatihah, ya kan? Habis itu apa lagi kan? Ruku, habis ruku, tidak. Ada berapa tuh? Harus apa ini bang? Ulangi lagi. Gak usah dia hafal, tapi kita tahu geraknya. Niat, berdiri, takbir, al-fatihah, ruku, tidak, sujud, duduk, dan cara sujud. Terus apa lagi kan? Apa lagi? Duduk, apa? Duduk, tahiyat akhir, habis itu apa lagi? Tasyahud, terus apa lagi? Apa? Sholawat, habis sholawat, salam, udah berapa? Tertib 13. Jadi salat itu sebenarnya ada yang wajib gerakannya doang, ada yang wajib gerakan dan bacaan. Itu gampang itu. Apa contohnya gerakan dan bacaannya? Takbir, gerakan, bacaan. Ada gerakan saja, apa itu Pak? Ruku, sujud, iktidal. Benar nggak? Ada yang gerakan dan juga bacaannya. Apa tuh Pak? Duduk, tahiyat akhir, dan tasyahudnya. Benar nggak? Nah, itu sebenarnya. Jadi biar kita nggak menghafal lah, sebenarnya kita bisa menganalogi ke pikiran kita. Nah, itu. Jadi bagaimana mungkin rasanya kalau begitu kita buat sekali itu sudah enggak takzim, sudah enggak khusyuk, sudah pusing masalah. Nah, wajib jihad dan semua kewajiban dalam salat. Apa itu wajib? Kita tanya, apa itu wajib salat? Ada syarat wajib salat, ada syarat sah salat. Ditanya, syarat wajib salat berapa? Syarat sah salat berapa? Yang tadi pakai hati, yang satu pakai ilmu. Bagaimana mungkin kira-kira kalau ada orang yang tidak pernah belajar tapi khusyuk salat? Bohong itu. Gak pernah belajar tapi katanya dia khusyuk. Bohong. Bagaimana mungkin dia khusyuk? Bagaimana mungkin dia bisa kalau tidak tahu ilmu? Nah, itu yang dimaksud ilmu ini. Saya pernah ngajar pengajian, tapi saya tidak sebutkan namanya. Di Biama juga sering, bukan sering ya. Memang ada bab sholat itu beberapa pekan baru selesai. Nah di tempat yang lain saya ngajar bab sholat itu sampai setahun. Mulai dari sebelum sholatnya, ya kan, sampai sholatnya itu setahun. Sampai sekarang baru tahun 2023 tamatnya. 2023 kemarin dari sini tamatnya. Apa kata ibu bapak-bapak sebagian? Bosan kita ini. Belajar
seandainya mau sholat, malasnya minta ampun, tapi masalah rezeki banyak. Ya, nah itu. Jadi sebenarnya inilah kesalahan kita. Mudah-mudahan ini yang wajib ini jangan sampai kita tidak. Coba nanti datang, mohon maaf sekali lagi. Kalau ada ilmu yang aneh, katakan ilmu bukan perangkat, ya kan? Hanya datang boleh berguna. Itu dalam sholat. Gak banyak dikasih kopi kadang-kadang. Lanjutkan ya Pak. Wasunaniha, sudah tidak takzim, sudah tidak khusyuk, sudah tidak memenuhi rukun, sudah tidak tahu yang mana yang wajib-wajibnya, sudah tidak melaksanakan sunnah. Nah, ini pernah saya sentil dulu di Bengkel juga sering. Sunnah sholat, salah satunya adalah itikaf atau doa kita, ya kan? Jadi tidak apa-apa kalau kita sholat Ramadan atau sholat tarawih tidak membaca doa kita. Kalau baca doa kita, saya yakin memang kemarin sholatnya jadi imam tidak sah. Kalau kita jadi rukun, yang mana ada tuh baca doa kita tuh jadi imam? Benar nggak? Kalau benar tuh bohong ya. Orang saya Allah kapan baca doa kita? Tapi bersyukur itu tidak termasuk. Nah, tapi setidaknya ketika melaksanakan sholat yang wajib baca itu, nah sering disampaikan kalau begitu doa iftitah tidak wajib, tidak rukun, yang bersih nggak usah dibaca. Nambah tahu kalau itu hukumnya sunnah terus dibaca, bukan tambah dibaca. Udah tahu ilmunya itu sunnah dari baca. Nah ini kita bukan nambah pinter, ibadahnya nambah bodoh. Padahal dalam kitab ini mengatakan wasunnah dan melakukan semua sunnah. Ada aku merasa gitu lah. Saya kadang-kadang tidak gitu juga, saya ngaku lah. Benar. Contohnya ya, yang paling sering saya tinggalkan itu Sami Allahu liman hamidah. Allah, kadang-kadang baca itu Sami Allah itu kadang-kadang tidak apa ya? Tidak benar-benar lah gitu. Itulah kalian kita. Terus setelah itu habis baca kita, habis baca Al-Fatihah, habis itu baca surat, habis itu mau rukuk. Nah, itu sering sekali kita tinggalkan langsung begini. Itu saya juga kadang-kadang pernah lihat Pak? Pernah lihat kan? Wallahu lakum dinukum waliyadi Allah Akbar. Saya enggak. Bukan Bapak aja, saya juga Pak. Kadang-kadang inilah hebatnya kita belajar saling mengingatkan tawassul haq wa tawassul bis. Dan ada yang senang. Saya juga kadang-kadang lupa. Jadi sunnah-sunnah itu kita tinggal. Di berapa tadi Pak? 1, ta'zim, 2, khusyuk, 3, rukun.
rukunnya dilengkapi, terus wajibnya, terus sunnahnya. Wa ada biha adat. Apa itu adat sholat? Itu datang ke masjid mandi bau ketek, orang sebelahnya sah nggak sholat? Sah, tapi nggak punya. Itu salah satu. Makanya kata Rasul itu jangan begini. Iya, alhamdulillah. Coba lihat, kalau saya mah nggak biasa, tapi kalau kadang-kadang ada yang balik, apalagi seperti saking kadang-kadang musuh ini juga pakai supaya apa? Kalau kita ngomong ke presiden saja harus rapi, wangi, ini mah cabai ini. Kira-kira kalau seandainya ketemu presiden ada cabai ini, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Hah? Apalagi ketemu, apalagi dicatat sama, nah itu kan Pak Metong sholat jadi imam giginya bercabai. Itu ada. Kalaupun ada cabai ini sah nggak sholatnya? Sah, asalkan cabainya gitu. Berarti itu menggunakan sholat, bukan menggunakan sholat, karena sholat dibatalkan dengan makan atau minum selesai. Kalau wudu batal apa? Enggak. Saya yakin kalau seandainya wudu itu bisa batal dengan makan, muazin yang masjid musola itu pas puasa batal kabeh. Minum olah dia Pak. Kadang-kadang makan gorengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah yang dimaksud ilmu. Itu yang dimaksud dengan ilmu.